Di video sebelumnya, gue udah bahas gimana cara kita mengatur pola makan terbaik supaya kita bisa turun dari kadar lemak 30% gini ke kadar lemak 10% kayak gini selama kurang dari 6 bulan. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas 8 kebiasaan sehari-hari yang sebenarnya ini tuh adalah kebiasaan yang sangat-sangat berdampak dalam hal pembakaran lemak ya, penurunan kadar lemak, tapi ini dipandang sebelah mata. Maksudnya apa, Bang? Ini tuh jarang untuk apa? Jarang dipromosiin. Nah, teman-teman wajib tahu karena 8 kebiasaan sehari-hari ini akan membantu kita konsisten nih ya setiap minggunya turun kadar lemak, dan juga otomatis nanti kalau kadar lemak kita tuh turun, contohnya misalnya dari kadar lemak 25% ya gini ya atau 30%, kita turun terus ke kadar lemak 20% dan akhirnya ke kadar lemak 15%, kita bakalan berhasil menghilangkan lemak perut kita, muka jadi bakalan lebih tirus ya, nggak cabi lagi, otot bakalan terlihat lebih jelas, sehingga apa? Sehingga kita kalau foto tuh bagus, keren badannya. Jadi apa aja sih habit-habitnya? Kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, habit yang paling pertama, kalau gue pribadi, itu bakalan ngebikin gue itu ke kadar lemak 10% itu jauh lebih mudah ya, dan lebih cepat juga. Yang paling pertama adalah kita bisa mulai menerapkan kebiasaan puasa atau intermittent fasting. Jadi teman-teman pasti udah sering banget denger ya intermittent fasting. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue jelasin sedikit. Intermittent fasting itu kita ada jam waktu di mana kita makan ya. Contohnya misalnya 12 jam kita makan, 12 jam sisanya kita nggak makan sama sekali. Contohnya kita ngapain? Kita tidur, ini kan, kita kerja, ataupun kita misalnya minum air doang. Jadi di saat kita jendela makan, kita mengkonsumsi semua ya makanan yang tubuh kita butuhin untuk bentuk otot, untuk bakar lemak. Nah, nanti pada saat kita puasa, di situ kita nggak makan sama sekali. Oke, apa sih tujuan dari intermittent fasting ini? Jadi tujuan dari intermittent fasting ini akan membuat diet kita atau progres penurunan kadar lemak kita itu lebih gampang. Karena gini, kalau misalnya kita mau turunin kadar lemak, kita wajib tubuh kita itu berada di dalam keadaan kalori defisit. Oke? Jadi kita mengeluarkan energinya itu lebih banyak dibandingkan kita mengkonsumsi energi dari makanan. Nah, fungsinya intermittent fasting ini kaitannya sama kalori defisit adalah kita bakalan lebih mudah nih ya, pada saat kita buka puasa, kita lebih mudah mengatur makanan-makanannya. Contohnya misalnya gue pribadi, gue misalnya buka puasa jam 12 siang ya, pada saat istirahat kerja, jadi gue buka bekal gue, yang gue makan adalah tadi ya, hewani, yang tinggi protein, yang kalorinya juga tidak terlalu banyak karena gue nggak pakai karbohidrat ya, jadi gue energinya itu dari lemak di daging itu sendiri, lemak alami yang sehat. Ke gue pakai garam, udah, jadi kalorinya bakalan terjaga tapi protein tetap tinggi, sehingga pada saat gue cutting atau gue menurunkan kadar lemak, gue nggak membuat otot gue apa? Kelaparan akan apa? Akan protein. Jadi ingat banget ya teman-teman, kalau intermittent fasting, teman-teman wajib untuk mencukupi juga kebutuhan protein teman-teman. Yang kedua, habit kebiasaan kita yang kedua, yaitu adalah ketika kita intermittent fasting, kita wajib untuk memenuhi kebutuhan protein. Berapa sih kebutuhan protein yang ideal buat kita semua ya? Nah, kalau gue pribadi, dengan komposisi tubuh gue di sini ya, itu tinggi gue 172, berat gue 64. Nah, jadi kebutuhan minimal protein gue itu adalah 2 atau 2,5 gram dikalikan dengan berat ideal gue. Nah, bagi gue, dengan badan gue yang ini ya, kadar lemak 12-15% ini, itu udah ideal. Sehingga gue minimalnya itu 64 dikaliin aja 2. Itu minimalnya. Semakin banyak, semakin bagus. Untuk apa? Untuk gue mempertahankan massa otot gue, dan juga bahkan menaikkan massa ototnya. Oke, karena gue setiap hari juga ya, nggak setiap hari sih, setiap hari mah bisa mati kali gue kalau latihan beban ya. Nah, jadi yang ketiga, yaitu kita wajib juga untuk memberikan stimulus ya, pembentukan otot. Oke? Karena gini, kalau misalnya teman-teman tanpa latihan beban pun, mau kita push up, mau kita di gym gitu ya, tanpa latihan itu, kita bisa turun berat badan, turun kadar lemak. Tapi, kekurangannya adalah, yang paling pertama, kalau kita tidak menerapkan habit yang nomor 3 ini ya, yaitu kita olahraga latihan beban, mau beban sendiri ataupun beban dari luar, di tempat gym contohnya, kekurangan nomor 1, kalau kita nggak ngelakuin itu, kita bakalan pada saat kita kurus, kita tidak ada ototnya. Pertama, nggak punya otot. Kedua, karena kita tidak memiliki otot, badannya jadi cungkring, kita bakalan metabolismenya itu tidak setinggi kalau kita mempunyai otot. Jadi artinya apa, Bang? Artinya, kalau misalnya kita metabolismenya tidak setinggi kalau kita misalnya lagi ngasih stimulus pembentukan otot, metabolisme badan kita ini itu tidak secepat kalau kita misalnya ngasih stimulus pembentukan otot. BMR atau basal metabolic rate, ya ibaratnya settingan pabrik badan kita ini, itu bakar kalorinya tuh, contoh misalnya kita punya otot, kita ngasih stimulus pembentukan otot, itu bakar kalorinya 1200 tuh BMR-nya. Tapi kalau kita misalnya nggak latihan beban, itu cuma 1000. Otomatis apa? Otomatis kita lebih susah lagi nih ya untuk nurunin kadar lemak. Bisa, tapi nggak lebih cepat. Oke, jadi itu habit yang ketiga, gue selalu menerapkan ya pola latihan. Kalau gue pribadi, gue nge-gym ya, itu minimal 3 kali seminggu, maksimal itu 5 kali seminggu. Jadi sisanya gue istirahat, tapi gue pada saat istirahat, gue ngelakuin yang namanya ini habit yang keempat, yaitu apa? Yaitu jalan kaki 10.000 langkah. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, jalan kaki 10.000 langkah itu bakalan membantu kita. Kalau kita lakuin setiap hari selama seminggu, itu
membakar lemak sebanyak setengah kilo lemak atau sama dengan 3.500 kalori. Jadi kalau teman-teman mau bener-bener nurunin kadar lemak, ya gue pada saat kadar lemak gue di 30% gini, itu gue susah banget nuruninnya, susah banget. Tapi setelah gue perkenalkan jalan kaki, gue jadi lebih gampang nih. Ya tiap minggu tuh kadar lemaknya tuh turun terus, lingkar perut juga ikutan turun. Oke? Jadi sebisa mungkin kalau teman-teman yang misalnya kadar lemaknya di atas dari 30%, 35 atau 40% kayak gini ya, buat cowok-cowok ya, ataupun yang cewek-cewek kadar lemaknya di atas lagi 40, 45 kayak gini, teman-teman mulai aja terapin jalan kakinya nggak usah 10.000 dulu, 5.000 aja dulu. Tapi kalau mau langsung 10.000 langkah, itu akan jauh lebih baik. Nah, itu habit yang keempat. Itu kita wajib banget terapin. Kalau gue biasanya, gue bangun pagi, ya kan, pada saat gue bangun pagi, gue langsung buka baju, ya, buka baju gue langsung jalan kaki sekalian jemuran. Karena gue butuh juga vitamin D dari matahari, selain juga gue butuh nitric oxide, ya, dari matahari juga, supaya otot gue semakin tebel dan semakin apa? Semakin naik testosteron gue, hormon testosteronnya. Jadi, badan gue bakalan lebih cepat nih turun kadar lemaknya. Nah, habit yang kelima, yaitu kita apa? Kita wajib untuk ngelakuin apa? Ngelakuin pengukuran setiap minggunya. Apa nih bang yang kita harus ukur? Yaitu apa? Yaitu lingkar perut kita. Jadi kalau teman-teman penasaran cara ngukur lingkar perut, teman-teman bisa tonton di short yang ini ya. Jadi gue udah bikinin cara kita ngukur lingkar perut. Itu yang pertama. Kedua, kita juga wajib untuk nimbang nih ya tiap hari. Jadi pagi hari kita nimbang, setelah BAB, setelah buang air kecil ya, itu kita timbang pagi hari. Nanti keesokan harinya kita timbang lagi pagi hari dengan kondisi yang sama. Sehingga kita punya perbedaan, tapi variabelnya nggak berubah. Variabelnya itu kita tetap udah BAB, udah buang air kecil ya. Jadi yang nanti yang berkurang itu adalah murni berat lemak. Jadi teman-teman wajib ya lakuin itu. Habit yang kelima adalah untuk supaya kita tuh tahu ya, apakah kita ini di hari ini kita surplus nih, kebanyakan karbohidrat nggak sih nih? Atau misalnya kita malah udah pas nih, ya, dietnya udah bagus, udah sesuai dengan program. Akhirnya besoknya kita turun. Oke, itu habit yang kelima. Tapi teman-teman ingat ya, teman-teman jangan terlalu attach. Secara emosional tuh gampang banget dipengaruhi sama timbangan. Misalnya nih kita udah mulai diet, tiba-tiba kok besok nggak turun. Jadi kita stres, jadi kita nggak diet lagi. Jadi jangan teman-teman gampang terpengaruh. Kecuali udah seminggu diet, tapi nggak ada progres, itu baru teman-teman mulai koreksi lagi. Apa yang gue makan? Apakah gue jalan kaki? Apakah gue tidur yang cukup? Nah sekarang, yaitu adalah habit ke-6. Ya ini underrated banget. Orang-orang jarang ngomongin. Yaitu kita wajib tidur yang cukup. Kenapa sih penting banget tidur ini? Kaitannya sama penurunan kadar lemak? Ya ada dua hal yang paling penting. Yang pertama yaitu adalah kalau kita tidurnya cukup, nanti produksi hormon testosteron kita itu bakalan maksimal. Jadi fungsi dari hormon testosteron ini adalah untuk mengatur seberapa cepat sih kita turun kadar lemaknya, seberapa banyak sih kita punya massa otot. Nah itu dari hormon testosteron. Jadi semakin tinggi hormon testosteron kita karena tidur kita cukup, kita bakalan semakin cepat nih turun kadar lemak dan juga naikin massa otot. Jadi kita wajib tidurnya itu 7-8 jam. Karena kalau misalnya kita cuma 6 jam, 5 jam, berdasarkan studi ini ya, jadi ini ada anak-anak muda, dia dipaksa dalam seminggu tidurnya 5 jam, mereka tuh menurunkan kadar hormon testosteronnya sebanyak 15%. Dan itu sama dengan kita menua 10-15 tahun. Kita nggak mau itu. Kita nggak mau ibaratnya progres kita terhambat gara-gara tidurnya nggak cukup. Jadi biasanya kalau kita misalnya dietnya udah dibenerin, udah tinggi protein, contohnya kayak carnivore diet, kita jam 10 malam udah ngantuk. Dengan catatan kita nggak ada beban pekerjaan yang tinggi banget ya. Jam 9 kita masih kerja, ya kan? Jam 10 kita udah nggak bisa tidur tuh. Kita tunggu dulu sampai jam 12. Ini kalau gue pribadi, kalau gue misalnya dari pagi kerja terus sampai jam 10 malam, itu gue nggak bisa langsung tidur. Gue harus ini dulu makan dulu kayak mandi ya kan. Jadi gitu. Jadi teman-teman juga ingat ya, tidur itu juga kita wajib juga. Yang kedua, batasi juga maksimal makan kita pada saat malam hari. Kalau misalnya kita makannya itu deket-deket jam tidur, nanti tidurnya itu bakalan delay. Nggak bisa kita tidur lebih cepat. Karena tubuh kita suhunya udah mulai naik, ya otomatis kalau suhu tubuh kita naik, kita nggak bisa tidur dalam keadaan suhu tubuh naik. Karena kita konsumsi protein contohnya. Oke? Makanan-makanan yang ngebikin suhu tubuh kita naik. Jadi gitu. Jadi maksimal kita juga wajib makan itu 2 jam sebelum tidur. Nah, kebiasaan yang ketujuh atau habit yang nomor 7 itu adalah kita apa? Kita boleh kok ya menerapkan cheat meal atau kita istirahat dari diet kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu nggak stres, supaya kita tuh bisa sustainable dietnya. Kalau misalnya teman-teman nih ya kan, seminggu diet full, 2 minggu diet full, 3 minggu diet full, sebulan full nih diet nih, nggak ada cheating sama sekali. Itu salut, gue salut sama kedisiplinan teman-teman. Oke, itu idealnya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kayak gitu, ya kita bisa lakuin cheat meal seminggu sekali. Tapi jangan cheat day. Jangan lu pagi makannya apa, nasi goreng, siang lu makannya Indomie atau mie instan yang lain yang banyak-banyak ya kan, samyang atau apa gitu kan. Terus malamnya lu makan apa? Makan martabak, tabak manis. Waduh, terus snacknya donat. Itu lu udah pasti apa? Udah pasti dalam seminggu ini yang harusnya kita defisit ya, itu kalori satu hari cheating itu numpukin defisit yang hari-hari sebelumnya. Kita udah diet ya kan 5 hari, ya kan kita udah makannya sehat, tiba-tiba satu hari kita hancur. Ya nggak bisa kayak gitu. Nanti progresnya tidak efektif. Jadi gitu. Jadi teman-teman wajib juga untuk mengatur porsi cheatingnya. Yang awalnya biasanya contoh nasi goreng 1, ya kan porsinya ganti jadi 1/4 aja. Sisanya kita malamnya kita makan lagi
seperti program diet kita. Nah, yang terakhir nih, ini teman-teman, ini benar-benar yang paling underrated, kebiasaan yang paling ibaratnya dipandang sebelah mata, padahal ini adalah yang paling berpengaruh ya ke progres penurunan kadar lemak kita. Yaitu apa? Yaitu mengubah lingkungan kita jadi jauh lebih mendukung. Artinya apa, Bang? Artinya, kalau kita misalnya mau diet, atau misalnya kita progres penurunan kadar lemak, karena kita gula darahnya udah ketinggian, trigliserida kita ketinggian, perut kita udah buncit banget, kita kemana-mana sesek, kalau kerja duduk aja, itu keringetan, ya kan? Karena kadar lemak kita tinggi, padahal AC udah hidup, tapi kita keringetan. Terus juga dan masalah-masalah penyakit-penyakit lain, apalagi secara sosial, cewek-cewek nggak ada yang mau ngobrol, iya, nggak mau, karena apa? Kita aja nggak sayang sama diri kita sendiri, kita nggak mau ngurus badan kita, apalagi orang lain. Jadi kita wajib untuk mengubah lingkungan kita. Yang paling pertama, kalau punya kulkas, di kulkas itu usahakan semua bahan-bahan makanannya dari hewani. Ada ayam, ada sapi. Jangan yang disimpan malah apa? Makanan-makanan yang tinggi karbohidrat dan diproses. Contohnya misalnya roti, terus juga chips ya, potato chips, ataupun makanan-makanan lain, donat bahkan ya. Itu yang lain-lain itu jangan disimpan di kulkas. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau misalnya kita mau makan, lapar, kita bisa langsung masak. Selain itu juga, lingkungan kita tuh bukan cuman benda, orang juga, manusia juga. Kalau misalnya kita bergaul, kayak misalnya teman-teman pasti pernah denger ya, kalau misalnya kita punya 5 temen tukang apa? Tukang parfum, kita pasti jadi wangi. Kalau kita gaul sama 5 orang ngomongin kripto, pasti kita juga jadi ketularan. Sama halnya kalau kita lingkungannya isinya orang-orang gendut semua, ya. Teman-teman kita tuh ngajakinnya kemana? Ngajakinnya minum alkohol, atau ngajakinnya makan makanan yang gak sehat. Oke? Jadi mulai stop dulu berteman, ya, atau cut dulu ya hubungan-hubungan dengan orang-orang yang kemungkinan besar pasti nggak ngebantuin kita. Contohnya kalau gue nih, kalau gue ke rumah, gue nggak bakal bisa stick ke diet gue. Karena apa? Banyak saudara-saudara, ya kan, banyak keluarga juga yang mereka memang nggak terlalu mementingkan kesehatan. Jadinya apa? Jadi kita juga terinfluence, terpengaruh. Oke, jadi kalau bisa teman-teman mulai stop dulu juga ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang memang bakalan ganggu diet. Nggak apa-apa, ngumpul pun nggak apa-apa. Cuma nanti kita harus bisa ngontrol. Oke, kalau kita lagi diet, ya ingat kita lagi diet. Contohnya misalnya kita minum, kita jangan minum minuman yang manis. Kita pesannya air putih aja yang dingin. Jadi gitu. Itu habit yang paling terakhir ya, nomor 8, yang bakalan ngebikin kita lebih gampang dietnya. Nah, jadi segitu aja ya. 8 habit yang bakalan ngebikin kita itu jauh lebih cepat. Kurang dari 6 bulan kita bisa mencapai ke kadar lemak 10% gini. Karena kayak misalnya klien gue ini, si Erwin ya, dia selama 5 minggu, 1 bulan lebih dikit, dia turun sebanyak 11 kg. Absnya langsung mulai kelihatan, ototnya mulai kelihatan ya, udah nggak buncit lagi. Setelah gue kasih menu makanannya, bahan-bahan makanan belinya di mana, kalau kita di luar itu beli apa aja, cara masak makanan-makanan diet yang enak, dan juga program latihan harian. Nah teman-teman kalau misalnya mau dibantuin juga, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakal bantuin. Jadi gitu ya, jadi semoga video ini membantu teman-teman yang sedang memulai progres penurunan kadar lemak. Jadi nggak masalah teman-teman mau kadar lemaknya dari 40%, bahkan yang 20% ya, kayak gini, udah mau kelihatan abs-nya. Ini berlaku di semua kadar lemak, ya, mau cewek ataupun cowok. Segitu aja video dari gue. Coba teman-teman komen, kira-kira teman-teman pengennya itu ke kadar lemak berapa persen? 15% kayak gini, atau ke kadar lemak lebih rendah lagi, 10-12% kayak gini. See you in the next video, bye-bye.